Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Eva Mayasari dalam perkuliahan Ekonomi Mikro. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi teori penawaran. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai permintaan dan sekarang adalah lanjutannya teori penawaran. Teori penawaran ini menerangkan sifat penjual dalam menawarkan suatu barang yang akan dijualnya. Penawaran adalah hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan penjual dengan harga barang yang terjadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Ini sangat-sangat berpengaruh biasanya, sangat terkait karena ada hukum yang menyatakan hukum penawaran ya, yang kaitannya dengan harga barang itu sendiri. Di mana biasanya jika harga barang itu sendiri meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat juga, sehingga hubungannya positif. Sementara itu ada faktor harga barang lain. Nah, ini terdiri dari dua, yaitu harga barang komplementer atau pelengkap. Terus yang kedua itu adalah harga barang substitusi atau pengganti. Nah, untuk harga barang komplementer itu sama dengan harga barang itu sendiri. Jika efeknya sama dengan harga barang itu sendiri, jika harga barang komplementer itu meningkat, maka jumlah yang ditawarkan akan meningkat juga. Nah, sebaliknya dengan barang substitusi, apabila harga barang substitusi meningkat, maka jumlah yang ditawarkan akan semakin menurun seperti itu. Jadi hubungannya dengan barang substitusi adalah negatif. Nah, faktor yang lain itu adalah biaya ya untuk memperoleh faktor produksi. Seperti kita tahu, untuk melakukan produksi itu perlu input atau faktor produksi. Input di sini itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Apabila biaya yang diperlukan untuk memperoleh input itu semakin tinggi, maka biasanya jumlah barang yang ditawarkan akan semakin menurun, sehingga hubungannya adalah negatif. Nah, kemudian kita masuk kepada faktor lain, yaitu adalah tingkat teknologi, di mana biasanya pada suatu perusahaan atau usaha, tingkat teknologi yang canggih atau yang tinggi itu akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Misalkan ya, pada industri kue. Industri kue rumah tangga dengan teknologi sederhana itu jumlah barang yang ditawarkannya jauh lebih sedikit ketimbang industri kue skala besar dengan menggunakan mesin-mesin canggih dan teknologi yang tinggi. Jadi kaitan teknologi, tingkat teknologi dengan jumlah penawaran dengan penawaran itu adalah positif ya. Kemudian tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan ini itu bisa berdampak plus dan minus. Dalam artian bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif terhadap penawaran. Tergantung dari tujuan perusahaannya. Jika perusahaan ingin memperoleh keuntungan, ya, memperoleh keuntungan yang lebih besar, misalkan, ya, maka dia akan mengurangi suplai agar harganya bisa lebih tinggi, mungkin seperti itu. Atau jika perusahaannya memiliki tujuan untuk dermawan, maksudnya membagikan untuk kesejahteraan seperti itu, atau lebih sosial ya, perusahaannya bertujuan sosial, maka dia akan menambah jumlah barang yang ditawarkan di pasaran seperti itu. Jadi tidak tergantung dari laba atau keuntungan yang diinginkan. Nah, kebijakan pemerintah juga sama. Itu bisa positif atau bisa negatif dampaknya. Di mana pada saat pemerintah melihat bahwasanya penawaran barang tersebut akan meningkat ya seperti itu, maka pemerintah akan menguranginya dengan melakukan pajak. Itu akan berdampak negatif. Tapi kalau seandainya penawaran barang tersebut akan dilihat berpengaruh negatif, misalkan akan menurunkan angka penawaran, maka pemerintah akan melakukan subsidi gitu ya, melalui kebijakan subsidinya. Jadi untuk kebijakan dan tujuan perusahaan itu dampaknya bisa positif dan negatif tergantung dari situasi yang diinginkan. Nah, di sini tadi sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya, hukum penawaran, yaitu adalah semakin tinggi hukum penawarannya itu mengatakan bahwa
Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut ditawarkan oleh penjual. Dan sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut ditawarkan. Nah, ada yang namanya schedule. Schedule ini adalah daftar penawaran. Ini merupakan suatu cara untuk menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga yang ditunjukkan dengan tabulasi angka-angka harga maupun jumlah penawaran. Nah, kita lihat contoh schedule-nya ya. Nah, ini yang disebut dengan schedule ya, schedule atau daftar atau tabel seperti itu ya. Nah, ini contohnya beberapa jumlah penawaran beras pada berbagai tingkat harga dapat dilihat dalam schedule penawaran. Lihat bahwasanya beras harganya 0, maka penawarannya apa? Kalau harganya gratis, maka penawarannya min 60, berarti nggak ada yang menawarkan. Kemudian pada saat harganya 2, katakanlah itu 2.000 per kilogramnya, maka yang ditawarkan tidak ada. Kemudian jika harganya naik lagi menjadi 4, maka yang ditawarkan 60. Nah, begitu seterusnya hingga harganya naik jadi 10.000 kilogram per kilogram, maka penawaran berasnya itu akan semakin meningkat menjadi 420 kilogram per bulannya, seperti itu. Nah, penawaran ini itu bisa digambarkan dalam bentuk kurva. Kurva ini menunjukkan hubungan antara suatu barang tertentu dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi tadi yang schedule tadi, yang daftar tadi itu bisa kita plotkan ke dalam suatu kurva. Nah, dengan asumsi ceteris paribus. Nah, pada kita lihat tadi ya, pada saat harganya, ini harga yang disebut Y, harganya 0, maka maksud saya pada harganya 2, maka barang yang ditawarkan tadi 0 ya, tidak ada. Kemudian pada harganya 4 ya, 4.000, maka yang ditawarkan adalah 6. Nah, kita lihat lagi pada harga 10.000, maka tadi yang ditawarkan adalah 240 kuantitinya, jumlahnya 240 kilo, seperti itu per bulannya. Nah, jika kita regresikan, kita titik-titik yang ini kita tarik ya, kita tarik satu-satunya dari bawah ini, dari titik-titik tersebut, maka diperolehlah persamaan garis ya, garis linearnya, yaitu QS sama dengan min 60. Min 60 ini adalah awal pada saat tidak ada pada saat apa ya, di sini coba kita lihat ya, pada saat min 60, pada saat Y-nya ya harganya 0, maka pada saat harganya 0, P-nya 0 ini, maka yang ditawarkan itu adalah negatif 60, nggak ada yang menawarkan. Seperti itu. Ini sebenarnya bisa juga ganti P-nya ganti 0, maka ini hasilnya min 60. P ini kan harga ya, price. Gitu. Oke. Oke, ini ada yang disebut dengan fungsi penawaran. Ya, kita kembalikan lagi. Fungsi penawaran adalah persamaan matematika yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi berapa jumlah barang yang ditawarkan tadi, itu kemudian dihubungkan secara matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Itu yang disebut dengan fungsi. Nah, fungsi di sini bukan manfaat ya, tapi fungsi dalam artian matematika. Tadi yang QS. Nah, ini yang untuk penawaran tadi, untuk penawaran kita bisa lihat di sini bahwasanya tadi yang saya bilang QS sama dengan min 60 ditambah 30, ini adalah fungsinya yang ditulis secara matematis seperti itu. Dimana QS sendiri itu adalah penawaran beras ternyata dalam ribuan ton. Kemudian P itu beras, itu harga beras per kilogram dalam satuan rupiah. Nah, pada saat P-nya 0, kita ganti ini 0, maka barang yang ditawarkan adalah min 60. Kemudian pada saat QS-nya 0, maka QS-nya ini yang kita gantiin jadi 0. Nah, maka ini pindah sisi, jadi 60 sama dengan 30P, maka P-nya itu adalah 2.
Ya, kita buat secara matematis, maka harganya adalah 2. Jadi pada saat supply-nya tidak ada, maka oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Jadi pada saat QS-nya adalah 0, maka harganya adalah 2. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Ini adalah gerakan sepanjang kurva penawaran ya. Ini kurang lebih sama seperti pokok bahasan yang minggu kemarin, itu mengenai permintaan, di mana gerakan sepanjang kurva penawaran ini itu adalah menunjukkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat adanya perubahan harga barang yang bersangkutan. Nah, pada saat faktor yang lain ceteris paribus. Jadi pada saat kondisinya ceteris paribus, harga pergerakan yang terjadi sepanjang kurva itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Seperti ini. Ya. Kita lihat tadi yang contoh beras tadi, pada saat harganya 4.000 kilogram, maka penawarannya 60.000 ton. Nah, kemudian dia bergerak lagi pada saat harganya 6.000 kilogram, maka penawarannya adalah 120 ribu ton. Nah, kemudian bergerak lagi ke titik D, ya. Pada saat harganya 10, maka penawarannya adalah 240. Seperti itu. Itu jika dia dipengaruhi oleh harga. Maka harga barang itu sendiri maksudnya, maka pergerakannya itu akan terjadi sepanjang kurva penawaran. Nah, berbeda dengan pergerakan sepanjang kurva, ini pergeseran ya. Kalau pergeseran akan berbeda lagi, di mana pergeseran ini menunjukkan perubahan-perubahan faktor penawaran sebagai akibat adanya perubahan faktor-faktor selain harga. Ingat, kalau yang tadi sepanjang kurva itu karena perubahan harga, kalau yang pergeseran kurva itu disebabkan oleh adanya perubahan faktor yang lain selain harga. Jadi tadi ada banyak ya faktor yang mempengaruhi penawaran itu. Ada harga barang itu sendiri, harga teknologi, seperti itu ya, biaya. Nah, jika faktor selain harga tadi yang mempengaruhi, yang berubah, maksudnya yang berubah terhadap penawaran, sementara yang lain ceteris paribus gitu ya, maka akan terjadi pergeseran. Tapi kalau harga barang itu sendiri, dia tidak bergeser, tapi akan bergerak sepanjang kurva. Seperti itu. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini kita lihat, ini S0 ini adalah yang penawaran pertama, maksudnya ya. Kurva penawaran pertama. Nah, apabila terdapat faktor lain yang mempengaruhi selain harga, maka dia akan bisa bergeser ke kiri menjadi S2, yang ini ya, supply 2, atau bisa bergeser ke kanan menjadi S1. Ya. Kalau bergeser ke kanan itu berarti kuantitasnya meningkat. Lihat ini ya, kuantitasnya meningkat ya. Jika dia bergeser ke kiri, maka kuantitasnya akan menurun. Nah, di sini contohnya seperti misalkan ini yang tadi harga beras tadi ya, harga beras yang awal, penawaran beras yang awal S0 tadi. Nah, kemudian ternyata biaya produksi untuk memproduksi beras itu semakin meningkat. Maka suplai berasnya akan menurun ya. Suplai beras yang menurun itu akan menyebabkan kuantitas yang disuplai akan menurun, maka dia akan bergeser ke kiri menjadi S2. Nah, berbeda lagi jika seandainya yang tadi penawaran beras, kurva penawaran beras yang pertama yang S0 tadi, kemudian terdapat penggunaan teknologi dalam budidaya, misalkan ada penggunaan traktor, kemudian dan lain-lain sebagainya, teknologinya makin canggih, sehingga jumlah kuantitas beras yang ditawarkan tadi, jumlah penawarannya itu akan semakin banyak, maka dia akan bergeser ke kanan menjadi supply S1. Seperti itu. Ya. Itu kan bukan disebabkan oleh harga, seperti itu. Maka dia akan bergeser ke kiri dan ke kanan, seperti itu. Nah, ini ada keseimbangan pasar, penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Nah, jadi sebenarnya keseimbangan harga pasar ini
suatu keadaan pasar dikatakan seimbang itu, atau bahasa latinnya itu adalah equilibrium, itu apabila jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli pada harga tersebut. Jadi bertemunya antara bukan bertemu ya, supply-nya sama, jumlahnya antara supply dan demand-nya tadi itu sama di satu harga. Nah, itu yang disebut dengan equilibrium. Nah, kita bisa lihat kalau ini, nah di sini ya, di kurva ini yang equilibrium atau keseimbangan pasarnya ada di titik ini, yang E, titik E. Titik E ini terjadi pada saat berapa? Harganya 4, kemudian kuantitas beras yang ditawarkan sama dengan kuantitas barang yang diminta, yaitu adalah 60. Lihat ini QS ya 60, ya ini QS 60 ya di titik 4 itu, kemudian QD-nya jumlah barang yang dimintanya juga sama, itu adalah 60 pada harga 4 seperti itu. Ini yang disebut dengan keseimbangan pasar yang titik E. Ya. Ini ada lagi yang disebut dengan kelebihan permintaan atau yang sering disebut dengan excess demand kalau bahasa Inggrisnya. Dan ada juga selain kelebihan permintaan itu ada kelebihan penawaran atau excess supply. Nah, pada harga berapapun ya, di bawah harga equilibrium, artinya di bawah harga E tadi, maka akan menyebabkan kelebihan penawaran. Jadi barang yang ditawarkan akan semakin banyak jika harganya di bawah equilibrium, ya. Sedangkan sebaliknya, pada saat harganya di atas equilibrium, maka akan terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. Ini kita bisa lihat di sini, nih ya. Kita lihat di kurva saja yang bisa lebih ini equilibriumnya. Pada saat misalkan harganya 3, ya harganya 3, pasti akan banyak yang meminta, ya akan terjadi kelebihan permintaan. Karena kenapa? Karena harganya rendah, pasti akan banyak orang yang meminta barang tersebut seperti itu. Nah, kita bisa juga lihat di QD-nya yang awalnya tadi pada seimbang dia itu yang minta cuma 60, pada saat 3, pada saat harganya turun menjadi 3.000 itu, maka QD-nya akan lebih dari 60. Nih, lihat ya, garisnya akan lebih dari 60. Pada saat harganya 2 gitu ya, QD-nya akan menjadi 80, kan lebih dari 60 juga. Seperti itu. Kalau di sini mungkin 370 ya, seperti itu. Yang jelas akan lebih permintaannya akan lebih banyak seperti itu. Nah, sebaliknya pada saat harganya tadi katakanlah harganya 6, maka akan terdapat kelebihan penawaran. Karena kenapa si penjual ini akan menyediakan barang lebih banyak seperti itu. Kenapa? Ya karena berharap akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Jadi banyak pembeli menyediakan barangnya. Jika harganya tinggi, itu kan penjual akan menawarkan barang lebih banyak. Nah, ini bisa dilihat dari kurva QS-nya pada saat harganya 6, yang ditawarkan menjadi 120. Ya, menjadi 120 ton. Sementara pada saat harganya 4 yang ditawarkan hanya 60. Seperti itu, ya. Barang yang ditawarkan hanya 60. Jumlah barang yang ditawarkan hanya 60. Nah, atau kalau teman-teman mau tidak dalam bentuk kurva, bisa dalam bentuk tabel, itu bisa juga dilihat nih. Harga beras pada saat harga 4, kuantitasnya 60, kuantitas penawarannya 60, kuantitas permintaannya 60, itu disebut dengan seimbang karena sama ya, kuantitas QD-nya dan QS-nya sama. Nah, pada saat harganya lebih rendah, maka akan terjadi kelebihan permintaan tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian pada saat harganya lebih tinggi, maka akan terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. Ya, kalau yang ini excess demand, kalau yang ini excess supply. Ini gambarnya. Nah, jika dilihat dari keseimbangan pasar ini, jika dilihat dari pendekatan matematis, ya,
itu dilihat dari menggunakan fungsi tadi ya, fungsi QD. QD itu adalah jumlah barang yang diminta, itu adalah 100 dikurang 10P. Kemudian untuk khusus, oke, kita lanjut ya. Nah, untuk fungsi penawaran ini, itu secara matematis, itu adalah dilihat dari QD dan QS-nya, di mana QD itu adalah permintaan akan beras, dan QS adalah penawaran akan beras, dan P itu adalah harga beras per kilogramnya. Oke. Nah, keseimbangan pasar yang secara matematis itu adalah pada saat ya QD-nya tadi sama dengan QS ya. Pada saat QD sama dengan QS. Tadi sudah saya bilang QD dan QS. Tadi ada persamaan, ini QD, ini QS ya. Maka P-nya berapa? Nah, QD sama dengan QS ini kita buat QD-nya yang ini, yang sebelah sini. Kemudian QS-nya yang sebelah kanan, QD-nya yang sebelah kiri. Nah, 100 dikurang 10P. Nah, kita nggak tahu, maka kita akan samakan sisinya. Ya, samakan sisinya. Ini kita pindahkan menjadi 40P ya, sama dengan 160. Maka P-nya 160 dibagi 40, maka P atau price pada saat keseimbangan itu adalah 4. Tuh, kalau secara matematis. Kemudian PE tadi kita masukkan ke persamaan QD tadi dan QS ya, maka itu akan mendapatkan nanti jumlah QD atau QS-nya. Kita masukkan ke QD dulu ya, QD kita lihat di sini, QD sama dengan 100 dikurang 10P. Tadi P-nya adalah 4 ya, 4 ini 4 maksudnya, 4 kali 10 adalah 40, maka kita dapat QD-nya adalah 60. Nah, jadi pada saat keseimbangan QD itu adalah sama dengan QS, yaitu adalah 60. Kalian bisa digunakan fungsi QD, bisa juga terserah kalau bisa mau menggunakan QS juga bisa seperti itu. Nah, maka akan didapat jumlah yang diminta itu adalah 60 ton ya, 60.000 ton tadi untuk berasnya. Jadi harga keseimbangannya itu adalah 4 rupiah atau 4.000. Kemudian kuantitasnya adalah 600 ton. Ya, itu seperti itu. Jika QD sama dengan 100 dikurang P, 100 dikurang 10P, jika P-nya 0, kita ganti P-nya 0 ya, P-nya diganti 0, maka QD-nya adalah 100. Nah, kalau QD-nya adalah 0, kita ganti QD-nya 0, maka P-nya berapa? P-nya adalah 10. Kenapa? Ini tinggal diganti 0, maka ini pindah posisi. 10 dibagi 10, maka P-nya adalah 10. Jadi, kemudian kalau QS-nya lagi, QS-nya sama dengan P-nya 0, ini tinggal ganti 0, maka QS-nya adalah min 60. Kalau QS-nya 0, ya kita ganti QS-nya 0, maka P-nya adalah 2. Nah, titik-titik ini yang bisa kita juga buat, ya kita buat menjadi sebuah grafik seperti itu. Ini ya tadi ya, permintaan dan penawaran. Ini sama seperti yang di atas. Ya, nah ini grafik-grafiknya. Ini secara matematika tadi. Nah, maka tadi saya bilang apa? Pada saat QD-nya itu adalah 0 ya. Ini QD-nya mana QD? QD-nya 0 ya. Maka ininya 100. Maka ini QD-nya 0, maka ininya 10. Coba kita lihat tadi ya. Nah, kan QD-nya 0, P-nya 10. Kita lihat. QD-nya 0, ini QD ya. Q 0, maka P-nya adalah 10. Benar. Maka titiknya di sini. Terus kemudian pada saat QS-nya 0 juga ya. Maka penawarannya berapa? Seperti itu ya. 4. Kita lihat ya 4. Pada saat QS-nya 0, P-nya berapa gitu ya. Oke. QS-nya 0, ini 0, P-nya berapa gitu ya. QS 0, P-nya adalah 2, seperti itu. Kita plotkan dalam sebuah grafik. Nah,
Perubahan permintaan atau penawaran. Nah, sebenarnya permintaan atau penawaran itu juga bisa mengalami perubahan. Nah, kalau yang ini adalah yang berubah adalah demand-nya. Demand itu adalah penawaran. Jadi yang awalnya ini keseimbangan satu antara keseimbangan equilibrium satu, kemudian demand-nya berubah menjadi meningkat ya, menjadi D1, maka akan terjadi equilibrium 2, sementara supply-nya tetap. Seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah gambar dari mana supply-nya yang berubah, D-nya yang tetap. Ingat D-nya tetap, di E-nya. Kemudian supply ini supply yang pertama, kemudian bertambah supply-nya, ya, bertambah keseimbangan supply-nya, maka akan mendapatkan keseimbangan yang baru. Ini satunya. Oke. Nah, kalau ini yang berubah terhadap dua-duanya. Jadi ini yang awal, kurva awal ya, yang ini kurva awal. Kemudian ternyata S-nya berubah juga menjadi S1 dan kemudian D-nya juga berubah menjadi D1. Maka terbentuklah E1 yang baru di sini. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ini nggak usah. Jadi tugasnya teman-teman tidak perlu ini ya, karena ini agak lebih ribet. Tugasnya kalian adalah meringkas penjelasan saya, kemudian dikirim via WA ke saya, dan absensinya akan saya nilai dari tugas. Yang mengumpulkan tugas itu berarti masuk, seperti itu. Jadi yang mengumpulkan tugas itu akan dihitung sebagai absen, akan dihitung sebagai nilai tugas juga. Oke, paling lambat tugas dikumpul minggu depan. Tugasnya juga bisa dikirim via chat pribadi ke saya. Jangan lupa sertakan nama, NIM, dan program studi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.